Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan.
Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Dan Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna sampai kami ada di hari ini. Sebab sempurnanya penyertaan-Mu tak dapat kami balas dengan apapun juga Tuhan. Kami menyembah, kami memuji Engkau Yesus. Dan biar kami terus menyadari bahwa hadiran kami bukan karena kuat gagah, tapi semua karena kemurahan-Mu. Amin. Kami cuma mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab terlalu ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan Kau suci,
kudus Tuhan, Engkau suci. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami tahu pertemuan di mana ada perjumpaan dengan Engkau, maka akan selalu ada air hidup di dalamnya, yang membuat kami tidak akan pernah haus lagi. Kami mungkin mengalami tantangan, tetapi kami ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami berterima kasih untuk setiap perjumpaan, dan khususnya malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau baca firman-Mu, Tuhan yang memberkati setiap pembacaan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu bergerak dan berbicara pada setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati, kami mau bersama katakan amin. Waktu dan tempat, Saudari Hana, saya persilakan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Sebelum saya melanjutkan, saya mau konfirmasi dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, oke, terima kasih. Takut seperti minggu lalu ya, saya sudah ngomong panjang ternyata trouble. Ya, siapakah Cornelius? Cornelius itu adalah perwira dari bangsa Romawi yang pada saat itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Nah, jadi dengan kata lain, jadi Cornelius adalah penjajah ya. Tetapi Cornelius itu dalam literasi diperkenalkan sebagai orang yang takut akan golongan dari orang-orang yang takut akan Allah. Allahnya orang-orang Yahudi, yaitu Allah orang-orang Yahudi ya Tuhan yang kita kenal sampai hari ini. Tapi orang Yahudi masih banyak yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Allah yang dipercaya itu Yahweh bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudari Hana tidak usah pakai slide yang ini, ya tidak apa-apa, sesuai ayat saja. Nah, jadi tetapi lucunya Cornelius itu menjadi orang yang diberkati dengan kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya dia datang dan minta untuk belajar kepada para rasul. Nah, satu hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini, dengan cepat saja kita buka pada ayat yang Kita buka pada ayat yang ke-34 sampai 35 yang menjadi dasar pada malam hari ini. Firman Tuhan bilang begini, ayat 34 sampai 35 dalam Kisah 10. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, sebab orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Jadi perhatikan, mereka yang dicintai dan dikasihi Allah, yang diselamatkan adalah firman Tuhan katakan yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, jadi ingat, kita anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak hidup dengan kebaikan ya, tetapi kita hidup dengan kebenaran. Firman Tuhan yang bilang setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, ini kita hidup, kita selamat bukan karena kebaikan, tetapi kita selamat karena kebenaran. Firman Tuhan yang bilang yang mengamalkan kebenaran. Kita suka dengar kata-kata kita mengamalkan kebaikan gitu ya, perbuatan baik. Tetapi ternyata tidak bagi kita orang Kristen. Yang kita amalkan adalah kebenaran, dan kebenaran itu berkenan kepada Tuhan katanya. Jadi bukan kebaikan ya. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Nah, yang pertama, perhatikan baik pada Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata bahwa Cornelius menatap malaikat itu ya dengan ketakutan. Lalu ia berkata, sebentar tertutup saya punya ayat ya. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Sebab doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Perhatikan baik, tadi saya sudah bagikan bahwa Cornelius adalah bangsa Romawi. Dia perwira, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Allahnya Israel. Tetapi di saat ini lebih khususnya dia memilih untuk percaya kepada Tuhannya para rasul, yaitu Tuhan Yesus ya, Tuhannya kita semua. Nah, jadi
poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua, lewat ayat ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu memanggil orang-orang dari segala bangsa. Saya perkecil, tidak hanya segala bangsa, artinya di sini bukan hanya tentang segala bangsa, tetapi Tuhan itu mampu pakai orang dengan latar belakang apa saja. Ketika Tuhan mau pakai, maka Tuhan akan pakai orang tersebut. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama ada satu ayat dikatakan, ini aku, utuslah aku. Yang artinya sebenarnya Tuhan utus kita semua, tetapi tidak semua orang itu mau. Tuhan tidak mencari mereka yang bisa, tetapi sebenarnya Tuhan mencari mereka yang mau. Oleh karena itu ada sebuah ayat dalam perjanjian lama mengatakan bahwa ini aku, ya utuslah aku katanya. Nah itu juga ayat yang menjadi ayat saya dan Ibu Gembala dalam memutuskan untuk melayani Tuhan, ya. Nah oleh karena itu sekali lagi Tuhan mampu memakai siapa saja. Bilang sama-sama di tempat Anda masing-masing, Tuhan bisa pakai saya. Ya, bukan hanya bisa, tetapi Tuhan memang mau dan sedang memakai kita semua. Nah pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak? Cornelius, dia adalah seorang perwira dari golongan Romawi yang sama sekali tidak percaya kepada Allah Israel, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, lebih tepatnya pada cerita ini. Tetapi dia memilih untuk percaya. Dia memilih untuk percaya, dan Tuhan memakai siapapun juga, mereka yang mau maka Tuhan pakai. Tentunya setiap orang yang Tuhan pakai maka diperlengkapilah orang tersebut. Nah kalau kita mau untuk Tuhan pakai, maka Tuhan akan perlengkapi kita. Kita manusia terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi sarana sebagai alat Tuhan menyembuhkan orang lain. Maka itu yang akan terjadi asal kita mau. Cornelius saja bisa Tuhan pakai, masakan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak bisa pakai. Nah oleh karena itu saya selalu berdoa. Kita juga sering mendengar doa ketika berdoa bagi seseorang, apalagi itu seorang hamba Tuhan, kita berdoa biarlah tanda dan mujizat menyertai. Sebenarnya ini tidak hanya kepada mereka para hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, tapi untuk kita semua. Kalau kita mau maka tanda dan mujizat itu menyertai. Mulut kita ada kuasa, tangan kita ada kuasa, pemikiran kita ada kuasa. Oleh karena itu sebenarnya satu hal sih yang harus kita lakukan, biarlah pikiran kita ini dipenuhi oleh Kristus. Kalau pikiran kita nggak dipenuhi Kristus, maka kita tidak akan pernah punya tanda dan kuasa. Ayat yang lain dikatakan hendaknya pikiran Kristus katanya ada di dalammu. Karena tanpa pikiran Kristus tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa menerobos. Karena tanpa menggunakan pikiran Kristus, maka kita tidak akan pernah melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terlalu sempit kalau kita berpikir memakai pikiran Kristus itu untuk pemenuhan kebutuhan kita. Memakai pikiran Kristus untuk mengatakan aku ini besok aku dapat uang 10 juta gitu ya. Menggunakan pemikiran Kristus untuk mengatakan bahwa mujizat yang luar biasa terjadi padaku. Lepas dari semua itu, sebenarnya kenapa Tuhan mau kita pakai pikiran Kristus? Supaya hidup kita dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tentunya untuk memberkati orang lain. Kenapa bukan tentang kita? Karena orang yang membawa kemuliaan Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, sudah pasti hidupnya banyak mujizatnya. Gitu. Jadi hidup kita nih jadi Kristen, kita dibawa, firman Tuhan jelas bilang bahwa kita itu diciptakan menurut gambar Kristus, dan kita Tuhan mau supaya kita itu hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi bukan tentang berkat untuk kita mengklaim sini, mengklaim sana, kita menarik berkat-berkat terjadi dalam hidup kita. No, itu otomatis. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau pakai kita sebagai sarana untuk membawa kemuliaannya, untuk memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Sebab diri kita itu sudah ada di dalam jaminan Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir katanya. Kenapa sampai firman Tuhan bilang begitu? Karena sebenarnya Tuhan mau kita fokus kepada misi penginjilan tersebut. Kita fokus kepada diri kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita jadi berkat lewat perkataan kita, jadi berkat lewat pemikiran kita, jadi berkat lewat tingkah laku kita, tanpa sebenarnya memikirkan apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Kenapa? Sekali lagi, karena itu otomatis.
Orang yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya sudah pasti hidupnya penuh dengan mujizat. Bilang sama-sama, hidup saya penuh dengan mujizat. Tetapi itu bukanlah misi utama Tuhan untuk menciptakan kita. Misi utama Tuhan menciptakan kita adalah kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti wanita yang bertemu dengan Tuhan Yesus di wanita Samaria yang ada di sumur. Ketika dia taruh, dia punya apa yang dia butuhkan, yaitu dia taruh embernya dia, ternyata Tuhan mau pakai dia supaya dia bisa menjadi saksi. Akhirnya apa? Yang dibutuhkan oleh wanita ini ditaruh loh di sumur itu. Dia datang mau ambil air, timbanya malah dia taruh. Kan harusnya kan walaupun dia senang, dia harus ingat kebutuhannya dia. Harusnya dia tetap menyelesaikan kebutuhannya dia, misinya dia, yaitu ngambil air. Tetapi ternyata tidak. Ketika orang itu dipakai oleh Tuhan, maka segala kebutuhannya itu tidak lebih penting daripada kebutuhan Kristus, kebutuhan Allah. Kenapa? Karena secara otomatis mereka yang dipakai oleh Tuhan, maka seluruh kebutuhannya itu menjadi asuransinya Tuhan, garansinya Tuhan. Makanya sekali lagi, tidak usah khawatir sama hidup kita. Tidak usah, saya sudah banyak melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya sudah banyak melihat penyertaan Tuhan. Kalau orang-orang suka bilang guyonan pinggir jurang. Tetapi kita sebagai orang Kristen seringkali kita tuh dibawa Tuhan di pinggir jurang, gak cuma guyonan. Tetapi toh sampai hari ini kita melihat kan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa itu semua terjadi? Sebab Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaannya. Makanya poin yang pertama adalah orang-orang itu dipakai, Tuhan pakai dan Tuhan panggil orang-orang dari segala bangsa. Artinya dari latar belakang apapun. Yuk malam hari ini jangan kita cuma fokus sama diri kita, tetapi fokuslah kepada misi Tuhan yang lebih besar atas tubuhmu, atas hidupmu, atas seluruh panca indramu. Yaitu apa? Tuhan mau pakai kita luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau pakai kita di dalam kehidupan bertetangga. Tuhan mau pakai kita dalam kehidupan di kantor, dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di tempat kerja, dimanapun Tuhan percayakan kita. Tuhan mau pakai kita semua. Oleh karena itu ayo kita fokus kepada apa yang Tuhan mau gunakan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, cepat saja, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-15. Kisah 10 ayat yang ke-15. Sekali lagi terima kasih Saudari Hana. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Karena para rasul masih menggunakan beberapa aturan-aturan dalam keyahudian mereka, ya, mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang haram dan mana yang halal. Tetapi semuanya itu dipatahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena ini poin yang kedua. Yang kedua, Tuhan itu mengubah cara pandang kita. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, maka cara pandang kita pun itu berubah. Makanya orang itu semakin dipakai Tuhan, dia semakin dalam tanda kutip gak sayang sama dirinya. Kenapa? Karena dia tahu dirinya itu disayang sama Tuhan. Jadi bukan berarti gak sayang diri artinya dibiar-biarkan. Bukan. Karena dia tahu Tuhan yang menjamin kehidupannya. Oleh karena itu dia benar-benar melakukan setiap perintah Tuhan. Benar-benar dia menerobos ke setiap sisi yang Tuhan mau ia terobos. Makanya ketika kita itu hidup di dalam Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, maka cara pandang kita itu berubah. Oleh karena itu ada firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena ketika pembaharuan budi itu terjadi dalam pikiran kita, maka cara pandang kita nggak jadi sama dengan dunia ini. Saya pernah bagikan bahwa firman Tuhan bilang gini, orang-orang yang menabur katanya sambil berjalan maju dan menangis, dia akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Saya bagikan bahwa seharusnya yang namanya nabur benih itu kan mundur, tetapi ternyata aturan Tuhan berbeda dengan aturan dunia. Aturan dunia bilang kita harus begini supaya sukses, tapi aturan Tuhan enggak. Makanya ketika pembaharuan budi itu terjadi dalam pikiran kita, maka kita menjadi orang yang totally different dengan dunia ini, berbeda.
kita tidak mikirin diri kita sendiri, tapi kita lebih memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu supaya terjadi dan dinyatakan dengan luar biasa. Tuh orang-orang yang mengalami pembaharuan pikiran, sudah berubah sudut pandangnya, dia akan berpikir, Tuhan gak penting hidup saya, yang penting saya mau dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi justru, nah ingat firman Tuhan bilang begini, justru mereka yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Nah ini maksud dari segala firman Tuhan ini yang diucapkan oleh Allah sendiri, bahwa ketika cara pandang kita berubah, maka secara otomatis kita akan berbeda dengan dunia ini. Dan ketika kita berbeda dengan dunia ini, kita nggak mikirin bagaimana caranya menyelamatkan hidup kita. Kenapa? Because I am safe. Karena kita udah selamat. Nah jadi cara pandang kita, sudut pandang kita pasti berubah ketika kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup yang ketiga, perhatikan baik. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 10 ayat ke-43. Saya tutup ini ya. Ayat 43, firman Tuhan bilang begini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semua kita tahu poin yang ketiga ini. Apa poinnya? Bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Oleh karena itu Tuhan mau pakai kita supaya lewat kita jadi alatnya Tuhan untuk banyak menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Caranya gimana Pak? Apakah dengan bawakan firman Tuhan? Tidak selalu. Tetapi firman Tuhan juga katakan, ayo kita jadi teladan lewat pemikiran kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Di dalam segala hal tersebut, orang-orang akan melihat bahwa Kristus ada dalam diri kita. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah bersaksi lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Anak Tuhan itu berbeda. Kalau sekarang macam-macam bahasa gaul, kadang-kadang maki-makian yang dipleset-plesetkan, membuat kita mendengarnya itu, ada orang-orang yang ngerasa itu keren. Makanya sekarang kan banyak orang yang meniru dan akhirnya mengadopsi itu menjadi sebuah bahasa gaul katanya. Tetapi ingat, bergaul dengan bahasa gaul Allah berbeda dengan bahasa gaul dunia. Bahasa gaul Allah ialah ketika kita mau mulut, hidup, pikiran kita dan tingkah laku kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan saya yakin firman Tuhan ini akan bekerja dengan luar biasa. Saya tutup dengan sebuah ayat, Roma 10 ayat yang ke-12. Roma 10 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Tidak apa-apa, saya tunggu. Roma 10 ayat yang ke-12, ya kita baca bersama di tempat Anda masing-masing. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Semoga, dan saya berdoa firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan antara orang Israel sama orang Indonesia. Ya, mereka tidak jauh lebih dekat daripada Tuhan, daripada kita untuk ke Tuhan. No, tetapi siapa yang mengamalkan kebenaran, itu firman Tuhan bilang, maka perkenanan ada dalam kehidupan mereka. Siapapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Bernika.